Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam dari warahmatullahi wabarakatuh. kelompok 3 ingin mempresentasikan sub CPMK 5. Perusahaan memproduksi dua jenis produk. Produk A 600 unit, produk B 400 unit. Biaya overhead total 24 juta. Selanjutnya dipecah ke dalam cost pool. Aktivitas total biaya cost driver total driver. Aktivitas satu mesin total biaya 8 juta, cost driver jumlah stuk, total driver 20 stuk. Selanjutnya inspeksi kualitas 6 juta, kemudian jam inspeksi 120 jam. Selanjutnya penanganan bahan 10 juta, jumlah pemindahan bahan 50 kali. Konsumsi driver tiap produk. Produk A jumlah stuk 8, jam inspeksi 45, perpindahan bahan 20. Produk B jumlah stok 12, jam inspeksi 75, perpindahan bahan 30. Kemudian biaya langsung. Produk A bahan baku langsung 24 juta, tenaga kerja langsung 15 juta. Kemudian produk B bahan baku langsung 20 juta, tenaga kerja langsung 12 juta. Hitung tarif tiap aktivitas. Setup mesin. Tarif total biaya atau total driver. Sekitar 8 juta per 20 driver. Total 400.000 rupiah per setup. Inspeksi kualitas. Tarif 6 juta per 120 jam. 6 juta per 120 jam. Total 50.000 rupiah per jam inspeksi. Penanganan bahan, tarif 10 juta per 50 kali, dengan total 200.000 per pindahan. Bebankan overhead produk A dan B. Produk A, setup mesin 8 kali 400.000, total 3.200.000. Inspeksi 45 dikali 50.000, total 2.250.000. Penanganan bahan 20 dikali 200.000, total 4 juta. Total overhead A 3.200.000 ditambah 2.250.000 ditambah 4 juta, totalnya 9.450.000. Produk B, setup mesin 12 dikali 400.000 di total 4.800.000. Inspeksi 75 dikali 50.000, total 3.750.000. Penanganan bahan 30 dikali 200.000, total 6 juta. Total overhead B yaitu 4.800.000 ditambah 3.750.000 ditambah 6 juta, totalnya 14.550.000. Biaya reproduk produk A bahan baku langsung 24 juta ribu rupiah. Tenaga kerja langsung 15 juta. Overhead ABC total biaya 24 juta ditambah 15 juta ditambah 9.450.000, totalnya 39 juta. Iya, bahan baku langsung 20 juta, tenaga kerja langsung 12 juta, overhead ABC 14 juta 550, totalnya 20 juta ditambah 12 juta ditambah 14 juta 550 sama dengan 36 juta 550. Berikutnya, hitung biaya per unit. Produk A jumlah produk per unit 600 unit. Biaya
Biaya per unitnya 48.450.000 per 600 unit. Totalnya menjadi 80.750 rupiah per unit. Untuk produk B jumlah produknya ada 400. Biaya per unit yaitu 46.550 per 400 unit. Totalnya menjadi 116.137 rupiah per unit. Selanjutnya, dua data job order costing. PT Maju Presisi Indonesia menerima pesanan khusus. 1. Jumlah pesanan 200 unit. Kedua, bahan baku langsung 8 juta. Kemudian tenaga kerja langsung 5 juta. Jam tenaga kerja langsung 250 jam. Data transaksi. 1. Overhead dibebankan berdasarkan jam tenaga kerja langsung. Kedua, estimasi total overhead pabrik 60 juta. Kemudian estimasi total jam tenaga kerja langsung 3.000 jam. Hitung tarif BOP. Tarif BOP estimasi total overhead pabrik per estimasi total jam tenaga kerja sekitar 60 juta per 3.000 jam. Total 20 juta per jam. Hitung overhead yang dibebankan ke job. BOP dibebaskan tarif BOP dikalikan jam tenaga kerja langsung sekitar 20.000 kali 250 jam dengan total 5 juta. Hitung total biaya. Total biaya bahan baku langsung plus tenaga kerja langsung plus BOP dibebankan sekitar 8 juta ditambah 5 juta ditambah 5 juta dengan total 18 juta. Hitung biaya per unit pesanan. Biaya per unit total biaya job per jumlah unit pesanan sekitar 18 juta per 200 unit dengan total 90.000 per unit. Tiga data sistem persediaan. Persediaan bahan baku utama, persediaan awal 100 unit dikali 50.000. Pembelian 150 unit dikali 52.000, 200 unit dikali 55.000, 100 unit dikali 58.000. Pemakaian atau penjualan yaitu 400 unit. Tugas mahasiswa, hitung nilai persediaan akhir dan harga pokok dengan metode FIFO, LIFO, rata-rata tertimbang, lalu jelaskan metode mana yang menghasilkan persediaan akhir tertinggi, metode mana yang menghasilkan harga pokok tertinggi, dampaknya terhadap laba perusahaan. Data persediaan. Persediaan terjadi untuk dijual. Keterangan persediaan awal unit 100, harga per unit 50.000, totalnya 5 juta. Pembelian 1, unit 150, harga per unit 52.000, totalnya 7.800. Pembelian kedua 200, harga per unitnya 55.000, totalnya 110 juta. Pembelian ketiga unitnya 100, harga per unit 58.000, totalnya 5.800. Totalnya unitnya 500, totalnya 29.600. Pemakaian atau penjualan sama dengan 400 unit. Persediaan akhir sama dengan 550 dikurangi 400 sama dengan 150 unit. Metode FIFO. Harga pokok 400 unit keluar, 100 unit dikali 50.000 sama dengan 5 juta, 150 unit dikali 52.000 sama dengan 7.800, 150 unit dikali 55.000 sama
dengan 8.250.000. Harga pokok Vivo sama dengan 21.50.000. Sisa persediaan akhir 50 unit kali 55.000 sama dengan 2.750.000. 100 unit kali 58.000 sama dengan 5.800.000. Persediaan akhir Vivo sama dengan 8.550.000. Metode LIFO. Harga pokok 400 unit keluar. 100 unit dikali 58.000 sama dengan 5.800.000. 200 unit kali 55.000 sama dengan 11 juta. 100 unit dikali 52.000 sama dengan 5.200.000. Harga pokok LIFO sama dengan 22 juta rupiah. Sisa persediaan akhir 50 unit dikali 52 sama dengan 2.600.000. 100 unit dikali 50 sama dengan 5 juta. Persediaan akhir LIFO sama dengan 7.600.000. Metode rata-rata tertinggi harga 29.600.000 per 55 unit, totalnya 53.818,18 per unit. Harga pokok sama dengan 400 dikali 53.818,18 sama dengan 21.527,272. Persediaan akhir 150 dikali 53.818,18 sama dengan 8.072.727. Kesimpulan. Yang pertama, metode yang menghasilkan persediaan akhir tertinggi adalah Vivo, yaitu 8.550.000. Yang kedua, metode yang menghasilkan harga pokok tertinggi adalah LIFO, yaitu 20 juta. Yang ketiga, dampak terhadap laba perusahaan. Vivo harga pokok lebih rendah sehingga laba lebih tinggi. Harga pokok lebih tinggi sehingga laba lebih rendah. Rata-rata tertimbang memberikan hasil yang berada di antara Vivo dan LIFO. Mungkin cukup sekian dari kami. Apabila kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.